Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Septiani dengan NIM 225221134, kelas 3D Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mereview tentang putusan Mahkamah Agung RI terkait sengketa ekonomi syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Zia Hakim, SH, MH. Langsung saja, putusan tersebut adalah Putusan nomor 4/PDT-G/2022/PN SKT yang diajukan pada tanggal 5 Januari 2022. Terdapat penggugat dan tergugat. Penggugat pertama adalah Isadora Kris Septiana Dewi. Penggugat kedua adalah Ati Krismastuti. Tergugat pertama adalah Masud dan tergugat dua adalah Endang Susilowati. Gugatan tersebut adalah tentang kepemilikan tanah objek sengketa. Para penggugat merasa bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena para tergugat telah menghuni atau menempati tanah milik penggugat 1 yang terletak di Sukomulyo RT 3 RW 5, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang seluas kurang lebih 162 meter persegi yang tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 13232 atas nama Nona Isadora Kris Septiana Dewi atau penggugat 1, tanpa seizin atau sepengetahuan dari para penggugat. Penggugat 1 memiliki tanah objek sengketa tersebut sudah sejak tahun 2017 berdasarkan atas hak yang sah menurut hukum, yaitu jual beli yang dilakukan di hadapan notaris PPAT Kota Surakarta, yaitu Sunarto SH, pada tanggal 29 Juli 2017 antara penggugat 2 sebagai penjual dan penggugat 1 sebagai pembeli. Namun, para tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa jual beli atau peralihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan di hadapan notaris atau PPAT Sunarto SH adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena jual beli tanah dan bangunan objek sengketa yang dilakukan oleh penggugat 2 kepada penggugat 1 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa pengetahuan dan tidak seizin pemilik yang sah, yaitu para tergugat. Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa 1. Fotokopi sertifikat hak milik, yang kedua fotokopi kartu tanda penduduk atau NIK, yang ketiga fotokopi akta perjanjian pengikatan jual beli, yang keempat fotokopi akta surat kuasa menjual atau melepaskan hak, yang kelima fotokopi akta perubahan perjanjian pengikatan jual beli, yang keenam fotokopi akta jual beli. Lalu penggugat juga mengundang saksi-saksi, yaitu Haryo Nurmala Meilano dan Bambang Sunarno. Bukti P1, P4, dan P6 dinyatakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, kecuali bukti tersebut dibuktikan sebaliknya bahwa akta tersebut bukan akta otentik. Dikarenakan jual beli tanah objek sengketa antara penggugat 2 dengan penggugat 1 didasarkan atas adanya surat kuasa menjual atau melepaskan hak dari tergugat 1 kepada penggugat 2, maka jual beli tanah objek sengketa antara penggugat 2 dengan penggugat 1 adalah sah secara hukum, dan dalam sertifikat hak milik tanah objek sengketa sebagai pemegang haknya tertulis atas nama penggugat 1, maka tanah objek sengketa tersebut adalah sah milik penggugat 1. Hasil dari gugatan tersebut adalah yang pertama, yaitu mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan secara hukum bahwa penggugat 1 adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa.
Yang ketiga, menyatakan secara hukum bahwa penempatan atau penghunian tanah objek sengketa oleh para tergugat maupun siapapun pihak adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, menghukum para tergugat maupun siapapun pihak yang menempati atau menghuni tanah objek sengketa tanpa izin atau persetujuan dari para penggugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa bila perlu dengan bantuan alat negara sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi. Yang keenam, menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya. Dan yang terakhir, menghukum para tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp900.094.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.